Artikel ini berkaitan dengan sejarah dan perkembangan tank Angkatan Darat Israel, dari penggunaan pertama mereka setelah Perang Dunia II dalam pembentukan negara Israel setelah berakhirnya mandat Inggris, dan ke dalam Perang Dingin dan apa yang hari ini dianggap sebagai era modern. Sebelum Israel memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948, baik Israel maupun negara-negara Arab di sekitarnya tidak memiliki banyak tank. Orang-orang Arab dan Israel harus menemukan senjata mereka melalui pedagang senjata atau dari negara manapun yang akan memasoknya. Tank dan kendaraan lapis baja pertama di Israel, seperti banyak negara lain, diimpor atau berdasarkan desain orang lain. Tapi akhirnya berkembang sendiri. Tetapi di Israel, rencana untuk mengimpornya dimulai bahkan sebelum negara itu terbentuk, dan mobil dan truk lapis baja yang belum sempurna disiapkan secara rahasia. Palmach adalah kekuatan tempur elit Haganah, tentara bawah tanah Yishuv, komunitas Yahudi, dan telah didirikan pada tanggal 15 Mei tahun 1941. Dengan pecahnya Perang Kemerdekaan Israel pada tahun 1948, terdiri dari lebih dari 2.000 pria dan wanita, dalam 3 brigade pertempuran. Menyusul pemungutan suara Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk rencana pemisahan Palestina pada tanggal 29 November tahun 1947, pasukan Yahudi mulai membangun dan membeli mobil lapis baja bergerak dan truk pemasok serta membeli dan membawa tank dan sejumlah besar setengah rel untuk mempersiapkan penghentian mandat Inggris dan proklamasi kenegaraan Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Selama periode ini, komunitas Yahudi dan Arab di bawah mandat Inggris bentrok hanya dengan senjata ringan, sementara Inggris hanya melakukan intervensi sesekali selama penarikan mereka. Sejak Januari dan seterusnya, operasi menjadi semakin militeristik. Sejumlah resimen tentara pembebasan Arab menyusup ke Palestina, masing-masing aktif di berbagai sektor berbeda di sekitar kota-kota pesisir yang berbeda. Mereka mengkonsolidasikan kehadiran mereka di Galilea dan Samaria. Tentara Perang Suci, di bawah komando Abde al-Qadir al-Husaini, datang dari Mesir dengan beberapa ratus orang. Setelah merekrut beberapa ribu sukarelawan, al-Husaini mengorganisir blokade terhadap 100.000 penduduk Yahudi di Yerusalem. Untuk mengatasi ini, pihak berwenang Yishuv mencoba memasok kota menggunakan konvoi hingga 100 kendaraan lapis baja, tetapi operasi itu menjadi semakin tidak praktis karena jumlah korban dalam konvoi bantuan melonjak. Pada bulan Maret, taktik al-Husaini telah membuahkan hasil. Hampir semua kendaraan lapis baja Haganah telah hancur, blokade beroperasi penuh, dan ratusan anggota Haganah yang mencoba membawa perbekalan ke kota tewas. Situasi bagi mereka yang tinggal di pemukiman Yahudi di Negev yang sangat terisolasi dan utara Galilea lebih kritis. Liga Arab mulai percaya bahwa orang-orang Arab Palestina, yang diperkuat oleh tentara pembebasan Arab, dapat mengakhiri perpecahan. Inggris memutuskan pada tanggal 7 Februari tahun 1948 untuk mendukung pencaplokan bagian Arab Palestina oleh Yordania. Ben Gurion memerintahkan Yigal Yadin untuk merencanakan persiapan intervensi negara-negara Arab yang diumumkan. Hasil analisisnya adalah Plan Dalet, yang diberlakukan mulai awal April dan seterusnya. Penerapan Plan Dalet menandai tahap kedua perang, di mana Haganah melakukan serangan dan tujuannya adalah untuk menguasai wilayah negara Yahudi dan untuk mempertahankan perbatasan dan rakyatnya, termasuk penduduk Yahudi di luar negeri. Perbatasan, dengan harapan invasi oleh tentara Arab biasa, menurut Yehoshafat Harkabi Israel, rencana Dalet menyerukan penaklukan kota-kota dan desa-desa Arab di dalam dan di sepanjang perbatasan wilayah yang dialokasikan untuk negara Yahudi yang diusulkan. Menurut rencana pembagian PBB, dalam kasus perlawanan, penduduk desa-desa yang ditaklukkan harus diusir keluar perbatasan negara Yahudi. Jika tidak ada perlawanan yang terpenuhi, penduduk bisa tetap tinggal di bawah kekuasaan militer. Operasi pertama, bernama Nachshon, diarahkan untuk mencabut blokade di Yerusalem. 12 mobil dan pasukan lapis baja mencoba membersihkan jalan dan mengawal truk pasokan saat mereka mencoba mencapai Yerusalem. Serangan Arab terhadap komunikasi dan jalan semakin intensif. Kegagalan konvoi dan hilangnya kendaraan lapis baja Yahudi telah mengguncang kepercayaan para pemimpin Yishuv. 1.500 orang dari Brigade Givati Haganah dan Brigade Harel Palmach melakukan serangan mendadak untuk membebaskan rute ke kota antara tanggal 5 April dan tanggal 20 April. Operasi itu berhasil, dan bahan makanan yang cukup untuk 2 bulan terakhir diangkut dengan truk ke Yerusalem untuk dibagikan kepada penduduk Yahudi. Keberhasilan operasi tersebut dibantu oleh tewasnya al-Husaini dalam pertempuran. Pada saat yang sama, operasi besar-besaran tentara pembebasan Arab dikalahkan di Mismar Haemek. Sekutu Druze mereka meninggalkan mereka melalui pembelotan. Dalam rangka menciptakan kesinambungan wilayah Yahudi menurut Plan Dalet, pasukan Haganah, Palmach dan Irgun bergerak untuk mengkonsolidasikan wilayah dengan populasi Yahudi karena Inggris pada dasarnya telah menarik pasukan mereka. Situasi tersebut mendorong para pemimpin negara-negara Arab tetangga untuk campur tangan. Dengan Legiun Arab Raja Transjordania, Raja Abdullah pertama memindahkan tank dan pasukan lapis baja ke wilayah mandat Inggris atas Palestina. Mempersiapkan intervensi Arab dari negara-negara tetangga, Haganah berhasil meluncurkan operasi Yiftah dan Ben Ami dan dengan kekuatan lapis baja yang terbatas mereka mencoba untuk mempertahankan wilayah yang mereka kuasai dan mengirim pasukan untuk mengamankan pemukiman Yahudi di Galilea, dan operasi Kilson dan menciptakan front yang dikuasai Israel di sekitar Yerusalem.
Dengan pembentukan tentara Israel, 3 Brigade Palmach dibubarkan dan anggotanya membentuk tulang punggung Komando Tinggi Pasukan Pertahanan Israel selama bertahun-tahun. Beberapa tank dan mobil lapis baja dari brigade ini adalah awal dari apa yang akan menjadi sejarah panjang pasukan lapis baja di Angkatan Darat Israel. Pada tahun 1965, militer Israel memulai penelitian dan pengembangan pada tank yang diproduksi di dalam negeri, Sabra. Jangan bingung dengan model selanjutnya dengan nama yang sama yang sekarang beroperasi. Lihat, Sabra Tank. Awalnya, Inggris dan Israel bekerja sama untuk mengadaptasi tank Chieftain Inggris yang telah memasuki layanan Angkatan Darat Inggris pada tahun 1966. Namun, pada tahun 1969, Inggris memutuskan untuk tidak menjual tank ke Israel karena alasan politik. Israel Tal, yang menjabat sebagai komandan brigade setelah krisis Suez, memulai kembali rencana untuk memproduksi tank buatan Israel, mengambil pelajaran dari Perang Yom Kippur 1973, di mana pasukan Israel kalah jumlah dengan pasukan Timur Tengah Arab di bangsa. Pada tahun 1974 desain awal selesai dan prototipe dibangun. Setelah serangkaian uji coba singkat, pekerjaan mulai memperlengkapi kembali depot persenjataan Tel Hashomer untuk pengembangan dan konstruksi penuh waktu. Setelah fasilitas baru selesai, Merkava diumumkan kepada publik di International Defense Review secara berkala. Gambar resmi pertama tank kemudian dirilis ke Jurnal Angkatan Bersenjata Berkala Amerika pada tanggal 14 Mei tahun 1977. IDF secara resmi mengadopsi tank pada Desember tahun 1978. Merkava Mach, satu tank dipasok ke IDF pada April tahun 1979, hampir 9 tahun setelah keputusan untuk memproduksi Merkava Mach diambil satu tangki. Seri tank tempur utama Merkava mewakili tulang punggung elemen baju besi Israel. Selain desainnya sendiri, Israel telah meningkatkan banyak tank yang dimilikinya dan bahkan mengganti namanya. Centurion Inggris Israel yang sebelumnya dibeli pada akhir 1960-an, dinamai Sot, Momok, atau Cambuk oleh orang Israel dan sangat ditingkatkan setelah pembelian mereka. 65, ketika Perang 6 Hari pecah pada tahun 1967, pasukan pertahanan Israel, IDF, memiliki 293 tank Centurion yang siap tempur, 66 dari total 385 tank. Selama perang, Israel menangkap 30 dari 44 tank Centurion Yordania. Centurion asli memiliki meriam utama 20 pon, tetapi meriam ini dengan cepat ditingkatkan menjadi meriam L7 105 mm Inggris. Kendaraan mengalami sejumlah modifikasi, baik besar maupun kecil, yang berpuncak pada Sot dengan paket blazer yang terlihat pada invasi Lebanon tahun 1982 dan pensiun dengan hormat selama tahun 1990-an. Modifikasi terbesar adalah upgrade mesin, pemandangan dan paket blazer. Mesin telah diubah menjadi mesin diesel yang lebih efisien, pengendalian kebakaran telah dimodernisasi, pelindung telah ditebalkan, dan tata letak amunisi yang ditingkatkan memungkinkan lebih banyak peluru untuk dibawa. Sistem pemadam kebakaran yang ditingkatkan, sistem kelistrikan dan rem yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas bahan bakar, melengkapi modifikasi. SAT dapat dibedakan dari Centurion dengan dek belakang yang ditinggikan, untuk mengakomodasi mesin yang lebih besar. Mereka juga memiliki MG kaliber 7,62 mm asli di kubah komandan atau diganti dengan HMG kaliber 12,7 mm dan radio Amerika. Banyak varian yang berbeda dibeli oleh Israel selama bertahun-tahun dari berbagai negara. Banyak komponen ini akan menemukan jalan mereka ke Merkava. Subvarian menunjukkan peningkatan yang diterima oleh tank Sotkal selama masa operasionalnya, termasuk mekanisme putar turret baru, stabilizer senjata baru, sistem kontrol tembakan baru, dan persiapan untuk pemasangan armor blazer reaktif. Seorang juru bicara membuat media internasional percaya bahwa pasukan Israel telah memasuki Gaza. Mereka tidak, tetapi tentara ingin Hamas berpikir bahwa mereka telah melakukannya. Militer Israel tiba-tiba mengumumkan setelah tengah malam pada hari Jumat bahwa pasukan daratnya telah mulai menyerang di jalur Gaza, mengatakannya di Twitter, dalam pesan teks kepada wartawan, dan dalam konfirmasi yang direkam oleh juru bicara militer berbahasa Inggris. Beberapa organisasi berita internasional, termasuk The New York Times, segera memperingatkan pembaca di seluruh dunia bahwa serangan atau invasi Gaza sedang berlangsung, eskalasi besar permusuhan Israel-Palestina. Dalam beberapa jam, semua laporan itu diperbaiki, tidak ada invasi yang terjadi. Sebaliknya, pasukan darat telah melepaskan tembakan ke sasaran di Gaza dari dalam wilayah Israel, sementara pejuang dan pesawat tabrawak terus menyerang dari udara. Seorang juru bicara militer mengambil tanggung jawab, menyalahkan kabut perang. Tetapi pada Jumat malam, beberapa outlet berita Israel terkemuka melaporkan bahwa pengumuman yang salah itu bukan kebetulan, tetapi sebenarnya merupakan bagian dari penipuan yang rumit. Tujuannya, menurut laporan media, adalah untuk menipu para pejuang Hamas agar berpikir bahwa invasi telah dimulai dan untuk menanggapi dengan cara yang akan mengekspos lebih banyak dari mereka pada apa yang disebut serangan mematikan Israel yang menghancurkan. Juru bicara militer berbahasa Inggris, Letnan Kolonel Jonathan Conricus, bersikeras bahwa pengumuman palsu itu adalah kesalahannya sendiri, tetapi jujur, mengatakan kepada koresponden asing dalam panggilan konferensi yang menegangkan pada Jumat malam bahwa dia telah salah memahami informasi yang masuk dari lapangan, dan telah merilisnya tanpa memverifikasi secara memadai.
Namun dalam pers berbahasa Ibrani, militer secara bersamaan dipuji karena memikat pejuang Hamas ke dalam jaringan terowongan di Gaza Utara yang dihantam oleh sekitar 160 jet Israel dalam serangan udara yang dimulai sekitar tengah malam. Beginilah cara terowongan menjadi jebakan maut bagi teroris di Gaza. Stasiun berita Channel 12 Israel menulis berita utama laporan oleh reporter militernya, yang menyebut penyebaran informasi yang salah kepada jurnalis asing sebagai taktik yang direncanakan.